Pos. Berdepis. Pos. Berdepis. Tetapi saya tidak setuju Pak ketika Gapki tadi menyatakan bahwa yang akan diurusi ini hanya petani yang bermitra atau petani plasma. Sementara 90% yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah petani swadaya. Ini kesempatan berharga bagi saya Pak, nunggu dari jam 2 begitu dapat link saya ingin bicara masalah ini Pak. Benar kata Pak Bulat, mungkin ribuan jutaan petani sawit Ngeluh sudah ke asosiasi termasuk juga ke Bupati Bengkulu Utara Pak. Akan terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kalau dulu yang megang kuota ekspor itu ada di Malaysia, saya khawatir Pak, nanti CPO Indonesia ini menjadi perangkonya Malaysia nanti karena harga kita murah. Di Malaysia itu bisa dirapikan BUMN-nya melalui Pak Luhut selaku Menristek, minta dirapikan juga semua investor kelapa sawit atau PMA maupun BSN agar bisa seperti Malaysia Pak, sehingga harga bisa lebih stabil. Terima kasih Pak Luhut atas kesempatan yang diberikan. Dulu bupatinya sama dulu sama saya bapak masuk tentara dulu, pas semangat hilang gitu kan ya. Jadi kita mau tertib di situ. Nanti kita mulai lakukan itu memang sudah saya minta tadi efektif dan besok mereka untuk coba memberi dengan 1.600. Jadi kita akan end to end. Dari Presiden sudah saya laporin kemarin, Presiden kasih instruksi supaya semua ditertibkan. Saya akan tertibkan ini. Jadi yang macam-macam nanti kita dibahas aja nggak ada urusan. Iya, terima kasih Pak Luhut. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik saudara, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah adik saudara, seperti biasanya kali ini kita akan mengupas atau membahas seputar informasi yang masih cukup viral, yakni terkait dengan harga sawit yang cukup drastis anjloknya dari yang kemarin sempat di angka 1.000 kini sudah 700 dan akhirnya membuat beberapa pihak khususnya kepala daerah terutama di Bengkulu Utara, ini Bupati Mian ini Bupati Bengkulu Utara dari Partai PD ini sempat melakukan Zoom meeting ya dengan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, dalam Zoom meeting tersebut itu sempat divideokan dan sempat beredar luas di media sosial grup WhatsApp. Tampak jelas Bupati Mian ini memaparkan penjelasan keluhan jeritan petani sawit di Kabupaten Bengkulu Utara yang nadanya sangat membakar gelora dan tanda kutip ya agak marah-marah itu kelihatannya di hadapan Luhut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang durasi video cukup mengundang perhatian banyak netizen ya. Nah, jadi pasca video tersebut kemudian selang hanya hitungan hari harga sawit berangsur positif dari sebelumnya itu 700 sampai 800 kini sudah masuk naik ke angka 1.300 di pabrik. Nah, hal itu seperti kita kutip dalam sebuah media online ya, media online nasional yaitu kompas.com yang menulis judul beritanya usai Bupati Bengkulu Utara tanda kutip marah di depan Luhut, harga sawit berangsur naik, itu judulnya. Jadi di video ini di berita tersebut dijelaskan bahwa harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Bengkulu Utara naik di pabrik beberapa hari terakhir. Belum diketahui ada atau tidak hubungannya kenaikan itu usai rapat Bupati Bengkulu Utara Mian dengan Menteri Keuangan pada Jumat ya. Pada Jumat rapat dengan Luhut Binsar Panjaitan yang dikutip dalam video pertemuan tersebut menampilkan Mian sedang bersuara keras beredar di media sosial. Nah,
Andaru ini anak kandung Bupati Bengkulu Utara yang juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu membenarkan adanya rapat tersebut. Pertama, kemudian Andaru menyebutkan hasil rapat itu perlahan harga kelapa sawit di daerah itu perlahan naik. Nah, menarik. Jadi perlahan naik. Dan dikutip, alhamdulillah sekarang harga sawit setelah meeting Zoom dengan Luhut Binsar Panjaitan kemarin sudah naik, tapi memang belum maksimal. Sebelumnya harga Rp800 per kilo, sekarang menjadi Rp1.300. Kenaikan harga ini juga diakui oleh warga Bengkulu Utara. Menurutnya harga, dia bernama Beni ya, yang bernama Beni itu harga TBS di pabrik sudah mencapai harga Rp1.230 per kilo. Namun harga di petani melalui tokeh masih berkisaran 1.000 ya, 1.100. Nah, artinya ini sementara harga sawit di Kabupaten Seluma, kabupaten lain ya di Provinsi Bengkulu itu menyentuh harga 1.200. Di Kabupaten Mukomuko mulai merangkak menjadi 1.100 hingga di 1.200. Sebelumnya ditembus jatuh di harga 600. Nah, kembali ke topik kita tadi bahwa ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi ya. Sikap tegas kepala daerah Bupati Mian ini melakukan Zoom meeting dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan nada yang cukup lantang membara, yang terkesan seakan-akan marah, meluapkan, meledak-ledak di hadapan Luhut, akhirnya berdampak positif ya. Terlepas tadi disebutkan ada kaitan atau tidak, tapi setidaknya ini menunjukkan sikap reaksi jelas, tegas dari Bupati Mian terhadap persoalan atau jeritan petani di Bengkulu Utara. Dan mestinya ini patut ditiru oleh kepala daerah yang lain ya, mulai dari gubernur atau wali kota dan bupati-bupati daerah lainnya, atau mungkin daerah provinsi lainnya juga harus bersikap tegas. Jangan bersikap santai, karena dampak dari harga sawit ini tentunya membuat ekonomi daerah itu melemah ya. Jadi daya beli masyarakat, kemudian dampak kerugian dari petani-petani, khususnya petani plasma ini juga harus menjadi atensi serius bagi pemerintah daerah. Dan apa yang dilakukan Mian ini sudah, saya pikir saya sangat apresiasi, sudah tepat, sangat tepat dengan sikap tegasnya, dan dia tidak canggung ya meluapkan emosinya yang meledak di hadapan menteri, karena itulah yang dirasakan. Jadi dia menyampaikan, menuangkan jeritan petani itu langsung kepada pihak para pemangku kebijakan, yaitu Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan banyak juga yang mengapresiasi juga ya video-video yang beredar terus, karena video Bupati Mian marah-marah ini memang cukup viral di media sosial, dan semoga dengan tayangan tersebut bisa menjadi inspirasi ya, juga bisa menjadi gambaran sekaligus wawasan ya bagi para kepala daerah lainnya ya, juga untuk bersikap dan bereaksi cepat. Jangan kemudian meluas seakan-akan masih menunggu, apalagi menunggu ya, tanpa ada reaksi. Mungkin kalau mengutuk, menyayangkan itu saya pikir kurang pas. Langsung saja sebagai kepala daerah tegas gitu ya, apa yang mau yang ditunggu-tunggu, karena inilah menunjukkan respon cepat ya sebagai kepala daerah. Nah, jadi kita berharap saja, kita doakan saja bahwa harga sawit ini terus naik ya, karena betapa banyak ruginya ya petani ini akibat anjloknya harga sawit ini. Dan saya pikir ini menjadi catatan kelam juga bagi pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, untuk bersikap lebih hati-hati ya, karena kebijakan yang sudah dibuat selama ini akhirnya blunder. Nah, ini blunder ya, ingat blunder. Makanya akibat blunder tersebut akhirnya masyarakat bawah yang lagi-lagi menjadi rugi atau menjadi korban. So tapi cukup ya penjelasan terkait dengan nasib harga sawit yang naik turun ya, kayak lagu yang TikTok tuh, naik turun. Nah, semoga saja tidak lagi turun, karena bagusnya naik terus ya. Oke, demikianlah tayangan video ini, semoga bisa memberikan pencerahan
dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi adik sanak dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini. Dan di akhir video ini kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan kita semakin semangat menyajikan konten-konten yang menarik, informatif, edukatif, dan inspiratif tentunya. Dan kami akhiri dengan tagline kita, Realita Positif Channel, Benepis. Akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.